Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bintang 9 Do Uzun. Rasa sakit. Rasa sakit yang sangat menusuk tulang. Rasa sakit adalah satu-satunya hal yang dirasakan Xiao Yan setelah melompat ke kolam darah iblis surga. Bagian dalam kolam dipenuhi dengan energi yang sangat liar dan keras. Energi ini tampaknya telah diaduk saat menghantam tubuh Xiao Yan dari segala arah seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. The Ancient Heavenly Demon Python telah melemparkan beberapa hal yang tidak diketahui ke dalam kolam darah ini, menyebabkannya memiliki beberapa sifat korosif yang sangat kuat. Gumpalan asap putih meletus saat sulur bersentuhan dengan kulit Xiao Yan, yang mengakibatkan rasa sakit hebat yang mengebor ke dalam hati seseorang. Mendeses. Xiao Yan menghirup napas dingin yang keras di dalam hatinya karena rasa sakit yang luar biasa ini. Segel tangannya kemudian berubah dan api langitnya meletus dari tubuhnya. Itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi dirinya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat berurusan dengan Anda, hanya Heaven Demon Blood Pool, karena saya bisa menghabisi pencipta Anda. This is Mendeses. Energi liar dan keras yang meletus segera mengeluarkan suara mendesis saat api surgawi muncul. Energi ini diuapkan oleh api surgawi. Energi yang tersisa secara bertahap menjadi lembut setelah disempurnakan oleh api surgawi. Itu berubah menjadi energi murni yang luar biasa yang meresap ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah merasakan bahwa energinya menjadi sedikit lebih lembut. Api surgawi hanya mampu memperbaiki sifat korosif yang dapat membahayakan dirinya. Energi yang tersisa bermanfaat bagi Xiao Yan dan akan mengalir ke tubuhnya setelah disempurnakan. Saat gelombang demi gelombang energi murni yang lembut terus melonjak ke tubuh Xiao Yan, dia bisa merasakan energi ini berkeliaran di sekitar kulit, otot, dan tulangnya. Setiap kali energi ini menghilang, Xiao Yan dengan jelas merasakan kekuatan tubuhnya tumbuh lebih kuat dengan lambat. Tempat ini memang tempat latihan yang sempurna. Kegembiraan tanpa sadar bangkit di dalam hati Xiao Yan saat dia merasakan sedikit perubahan di tubuhnya. Dengan kemajuan ini, dia akan dapat mengandalkan energi dari kumpulan darah ini untuk melatih tubuh King Kong Glass ke puncaknya, dan dia akan mampu menembus bintang ke-8 dan maju ke bintang ke-9 Do Uzun. Energi di kolam darah iblis surga ini cukup menakutkan setelah mengumpulkan harta alam yang telah dikumpulkan oleh Heaven Demon Python selama ratusan tahun, tapi ini hanya dari sudut pandang Xiao Yan. Energi di dalam kolam darah mungkin menakutkan, tapi juga tidak murni. Heaven Demon Python adalah makhluk brutal dengan kecerdasan rendah dan tubuh fisik yang kuat. Bahkan jika anak-anaknya menyerap energi ini, itu hanya akan memungkinkan mereka berevolusi dengan cepat. Jika ada manusia lain yang mencoba menyerapnya, bagian dalam tubuh mereka akan menjadi berantakan oleh energi yang tidak murni ini. Pada saat itu, tidak hanya kekuatan seseorang akan gagal, tetapi pelatihan pahitnya selama bertahun-tahun juga akan hancur. Untungnya, energi berbintik-bintik semacam ini tidak menimbulkan terlalu banyak masalah bagi Xiao Yan karena ia memiliki api surgawi. Di bawah suhu api surgawi yang menakutkan, kotoran apapun langsung menghilang. Xiao Yan menyilangkan kakinya dan duduk di kolam darah saat peningkatan jumlah energi mengalir ke tubuhnya. Dia hanya duduk di kolam darah, menunggu. Kedua matanya tertutup rapat saat dia diam-diam menunggu saat terobosannya. 2 hari berlalu dalam sekejap mata sementara Xiao Yan berlatih dengan tenang. Cai Lin, dokter peri kecil, Yun Yun, dan yang lainnya tetap berada di gunung ini milik Heaven Demon Python selama 2 hari ini. Tempat ini dianggap cukup aman karena tidak ada binatang buas di sekitarnya. The Ancient Heaven Demon Python yang berada di bawah kendali King Lin telah dirilis. Itu hanya bercokol di puncak gunung dan mengeluarkan kabut hitam pekat sepanjang hari. Cukup banyak ahli yang tiba di tempat ini selama 2 hari ini, tetapi ekspresi mereka berubah dan mereka memilih untuk mengambil jalan memutar ketika mereka melihat orang besar ini. Semua orang tahu kebrutalan binatang buas ini ketika mereka keluar semua. Apalagi, binatang buas ini berada di puncak kelas Do Uzun. Pasti akan ada luka dan kematian jika mereka melawannya. Mereka yang datang ke tempat ini sepertinya mengejar pohon bodhisattva kuno. Siapa yang akan datang dan terlibat dalam pertempuran habis-habisan dengan binatang buas bermata merah tanpa alasan?
Dengan mengandalkan keganasan dari Heaven Demon Pithon, semua orang hidup dalam damai selama 2 hari ini. Mereka diam-diam menunggu Xiao Yan berhasil keluar dari retretnya. Air di kolam darah jauh di dalam gua telah berkurang setengahnya dan warna merah dari air telah berkurang. Lebih dari setengah energi di dalamnya telah menghilang saat Xiao Yan melahapnya selama 2 hari ini. Sosok dengan setengah tubuhnya terbuka hadir di tengah genangan darah. Kulit Xiao Yan saat ini jauh lebih cerah dibandingkan 2 hari yang lalu. Sepertinya ada darah dalam jumlah tak terbatas yang tersembunyi di bawah kulitnya. Pada saat ini, mata Xiao Yan masih tertutup rapat. Seluruh tubuhnya tidak bergerak, tampak seperti patung. Namun, semua orang bisa merasakan energi yang sangat kuat muncul di dalam tubuh Xiao Yan saat ini. Energi ini seperti gunung berapi yang akan meletus. Itu mencari peluang untuk terobosan. Kesempatan ini adalah sesuatu yang harus ditunggu. Air di kolam darah iblis surga terus berkurang saat semua orang menunggu. Ketika hari ketiga tiba, air di dalam kolam darah iblis surga habis. Sejumlah tulang putih padat yang tak terhitung jumlahnya terungkap di kolam darah iblis surga setelah air habis. Tulang-tulang ini berisi beberapa hal aneh yang tidak diketahui di dalamnya. Aroma darah yang kaya menyebar dari mereka sementara Xiao Yan duduk seperti patung yang dikelilingi oleh banyak tulang ini. Cahaya berwarna darah diam-diam beredar di bawah kulitnya. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 2 jam sebelum riak tak terlihat tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan. Bang! Fluktuasi tak terlihat ini meletus, dan dalam sekejap, itu telah menghancurkan tulang-tulang di kolam darah menjadi debu. Riak terus menyebar, dan itu bertabrakan di dinding gunung. Bahkan seluruh gua gemetar. Aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat fluktuasi tak terlihat ini dipancarkan. Lonjakan ini pada dasarnya terjadi seketika. Itu seperti gunung berapi yang meletus, muncul secepat kilat dan ganas seperti guntur. Bang! Lonjakan auranya hanya berlangsung sesaat sebelum suara teredam rendah muncul dari dalam jiwa Xiao Yan. Douki di tubuhnya melonjak lebar saat ini. Rambut panjangnya menari-nari saat jubahnya berkibar. Banyak retakan dengan cepat menyebar dari tempat dia duduk. Mereka menutupi baskom darah dalam sekejap mata. Bang! Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat suara ini dari dalam jiwanya muncul. Cahaya darah tertinggal di matanya. Pedang kakak King Kong. Setelah teriakan ini keluar dari tenggorokan Xiao Yan, cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya. Tubuhnya membengkak dengan cepat di bawah cahaya keemasan yang cemerlang ini, 10 kaki, 30 kaki, 50 kaki, 70 kaki, 80 kaki. Tubuh Xiao Yan terus membengkak dengan cepat. Dalam sekejap mata, tingginya mencapai 8 kaki. Apalagi, itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Tubuh Xiao Yan sepertinya telah menemui semacam kemacetan saat membengkak sampai tingginya 89 kaki. Pembengkakan itu dengan cepat melambat. Namun, Xiao Yan tidak mau tetap di tahap ini. Wajahnya memerah saat dia berteriak. Bang! Setelah teriakan ini terdengar, tubuh Xiao Yan, yang sudah berhenti membengkak, tiba-tiba menjadi lebih besar lagi. Ini mencapai 90 kaki. Raksasa yang tampaknya sepenuhnya terbuat dari emas berdiri di dalam gunung. Aura yang tidak bisa dihancurkan yang sombong melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, kaki raksasa itu melengkung saat ia tiba-tiba menginjak tanah. Bang bang bang! Hentakan keras ini menyebabkan tanah tenggelam lebih dari 10 meter. Raksasa emas itu, yang telah diubah Xiao Yan menjadi, mengeluarkan suara, soos, saat bertabrakan dengan keras dengan puncak gua gunung seperti bola meriam. Itu terus mengisi dan membentuk terowongan besar dengan kekuatannya yang menakutkan. Xiao Yan sepertinya telah menembus gunung. Tubuhnya menyerbu ke arah puncak gunung dari dalam gunung dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan! Kecepatan Xiao Yan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, sebuah terowongan besar terbentuk di dalam gunung. Akhirnya, tubuhnya bangkit, dan itu menembus puncak gunung sambil mengeluarkan suara keras sebelum muncul di langit. Mengaum! Tubuh raksasa dengan kilau emas berhenti di langit. Nafas tersumbat di tenggorokannya. Akhirnya, nafas ini berubah menjadi raungan yang mengguncang bumi yang bergema di kejauhan. Kelompok Cailin merasakan sesuatu ketika Xiao Yan dengan paksa menerobos gunung. Oleh karena itu,
Mereka bergegas ke udara dan melihat sosok emas raksasa menerobos gunung. Auranya melambung tinggi. Apakah dia berhasil menerobos menjadi bintang Do Uzun 9? Cailin bergumam lembut saat dia merasakan aura kuat Xiaoyan. Haha, kecepatan pelatihan kepala pavilion junior benar-benar sesuatu yang mengagumkan. Penatua King Chen dengan lembut menghela nafas. Dia telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk mencapai tahap ini, namun Xiaoyan sudah mencapainya di usia mudanya. Selain itu, Penatua King Chen dengan jelas memahami bahwa dia mungkin tidak cocok untuk Xiaoyan jika mereka benar-benar bertarung. Sesepuh dari sekte bunga itu juga berseru dan mengangguk. Ketika mereka bertemu Xiaoyan untuk pertama kalinya saat itu, dia hanyalah bintang 2 Do Uzun. Itu hanya kurang dari 2 tahun, tetapi dia sudah mencapai bintang ke-9. Kecepatan ini menyebabkan mereka merasa malu. Mata cantik Nalan Yanran melihat sosok yang dipenuhi dengan kekuatan sombong yang tak tertandingi. Kesuraman dan ejekan diri melintas di matanya. Pria itu, yang dia anggap sebagai sampah saat itu dan bersikeras untuk mengakhiri pertunangan mereka, saat ini telah melemparkannya jauh di belakangnya. Hal yang menyebabkan dia merasa tertekan dan tidak berdaya adalah bahwa dia sepertinya telah membentuk perasaan yang samar-samar untuk pria ini, siapa yang akan menjadi suaminya. Meskipun dia mengerti bahwa itu hanya satu sisi di pihaknya. Ini mungkin pembalasan saya dulu, pikirnya dalam hati. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.